Kita ingin terlepas dari ini semua. Kita ingin bebas. Kita ingin berada dalam cita yang kita inginkan. Kita ingin tenggelam dalam semua mimpi-mimpi yang kita raju dulu. Halo semua, perkenalkan, nama saya Suci Zulaika Patria. Saya berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua pada salah satu buku yang sangat-sangat mengubah hidup saya, yaitu Jika Kita Tak Pernah Menjadi Apa-apa, karya Alvin Syahrin. Kutipan yang saya bacakan tadi merupakan satu kutipan dari buku yang saya ingin berikan kepada kalian. Melalui buku ini, Alvin Syahrin mengajak para pembaca untuk menelusuri lorong-lorong emosi dengan pengalaman yang sering terjadi di kehidupan nyata. Lebih dari sekedar curahan hati, buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa berfungsi sebagai cerminan yang merefleksikan rasa sakit, penyesalan, dan proses panjang menuju penerimaan diri. Penulis merangkai setiap kata seolah ia adalah seorang teman yang duduk di samping kita, mendengarkan keluh kesah kita, dan memberikan pemahaman bahwa tidak ada yang salah dengan merasa bersalah, walaupun merasa terlupa. Buku ini disusun secara lengkap, dimulai dari penggalan-penggalan kenangan manis yang saat ini telah terasa pahit, perihnya realitas yang harus dihadapi, hingga akhirnya menemukan kekuatan untuk terus bangkit. Penulis tidak menawarkan solusi instan atau kebahagiaan yang semuanya. Sebaiknya, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan masa lalu dan menjadikan setiap perpisahan sebagai pelajaran berharga untuk menemukan kembali makna diri. Ulasan dari sang penulis membuktikan bahwa kekuatan sebuah tulisan tidak selalu terletak pada kompleksitas, diksi, ataupun metafora yang rumit. Dalam buku Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, justru mengandalkan kejujuran dan kelugasan bahasa yang mampu menembus relung hati pembaca. Kalimat-kalimatnya yang sangat sederhana, namun memiliki bobot yang emosional. Kadang kita tak butuh jawaban, kita hanya butuh diyakinkan. Kalimat ini yang mungkin terlihat biasa saja, sejatinya sangat merangkum kebutuhan fundamental manusia akan validasi dan dukungan emosional. Bukan sekedar logika. Struktur buku ini sangat-sangat menarik. Penulis tidak membangun narasi yang sulit dimengerti, melainkan penulis menyajikannya dalam kata yang sangat mudah untuk dibaca. Penulis seperti ini sangat efektif karena memungkinkan semua pembaca untuk merangkai kisah mereka sendiri di balik setiap barisan yang ada. Pembaca bisa merasakan setiap tahapan dari proses putus asa, fase penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, hingga akhirnya penerimaan. Gaya penulisan dari buku ini membuat terasa sangat personal dan universal pada saat yang sama. Salah satu keunggulan terbesar dari buku ini adalah kemampuannya dalam menawarkan perspektif positif dari sebuah perpisahan. Penulis tidak membiarkan pembaca tenggelam dalam kesedihan. Ia selalu menyelipkan motivasi dan pesan-pesan bijak yang terasa tulus, bukan yang menggurui. Ada kutipan yang berbunyi, sebab segala yang pergi telah mengajarkan kita makna sejati dari arti pulang. Kutipan ini mengubah pandangan para pembaca, termasuk saya sendiri yang awalnya memiliki opini bahwa perpisahan adalah akhir, yang merubah menjadi sebuah awal dari perjalanan untuk kembali menemukan diri kita yang sejati. Itu semua adalah pesan yang sangat kuat dan sangat relevan. Salah satu aspek yang paling menarik dari buku ini ialah dapat kemampuannya untuk menawarkan perspektif baru tentang perpisahan. Alvin Syahrin hanya tidak fokus pada rasa sakit, tapi juga pada hikmah yang bisa dipetik, melainkan terasa seperti bisikan seorang teman. Seperti pada kutipan, pada akhirnya kita akan sadar bahwa hal yang paling berharga bukanlah memiliki, melainkan pernah merasa. Kutipan itu merangkum semua esensi tersebut. Kutipan ini mengajak kita untuk menghargai setiap pengalaman, baik yang membahagiakan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Selain itu, sang penulis sangat cerdas dalam memilih diksi. Ia sering menggunakan kata-kata yang kontras, namun saling melengkapi. Seperti dalam kalimat, tak semua cerita harus berakhir bahagia, tetapi semua cerita berhak punya akhir yang damai. Kalimat ini sangat-sangat memberikan ruang bagi para pembaca untuk menerima realitas tanpa merasa gagal. Pesan ini sangat penting di era modern saat ini, di mana standar kebahagiaan sering kali dilihat dari media sosial. Penulis mengingatkan para pembaca bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana sebuah cerita berakhir, tetapi bagaimana kita mengakhirinya dengan ketenangan. Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa adalah sebuah karya yang jujur dan berani. Sang penulis berhasil merangkum kompleksitas emosional manusia dalam sebuah buku yang indah.
Lebih dari sekedar kumpulan tulisan, buku ini adalah teman yang menemani dalam masa-masa sulit. Pengingat bahwa tidak ada yang salah dengan merasa terluka. Dengan buku ini mengajarkan kita bahwa terkadang yang terpenting bukanlah menjadi apa-apa, melainkan kita bangkit dan menemukan diri kita yang sejati. Setelah semuanya berakhir, saya sangat merekomendasikan sendiri buku ini bagi siapapun yang membutuhkan pelukan hangat dalam bentuk tulisan, barisan, dan halaman, terutama bagi mereka yang sedang dalam berproses penyembuhan dari patah hati dari semua yang terjadi. Hati yang tulus akan selalu tahu jalan pulang, meski telah lama tersesat. Terima kasih. Itu saja resensi saya pada hari ini.